Halo teman-teman, perkenalkan, aku Nada. Di video ini, aku ingin mengajak kalian belajar bareng tentang sesuatu yang seru banget loh. Kita bakal bahas gimana caranya menyusun strategi terbaik kalau kita punya keterbatasan waktu dan bahan. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Bayangkan kamu adalah seorang manajer produksi. Kamu punya 2 jenis produk, tapi hanya punya waktu dan bahan baku yang terbatas. Lalu, bagaimana caramu mendapatkan keuntungan paling besar? Inilah saatnya. Kamu mengenal program linear, alat matematis untuk mengambil keputusan terbaik di tengah berbagai keterbatasan. Bukan cuma soal pabrik. Program linear dipakai petani, perencanaan keuangan pribadi, pengangkutan dan logistik, dan masih banyak lagi. Di akhir video ini, kamu bisa menyusun model matematika dari permasalahan sehari-hari dan menentukan solusi optimalnya menggunakan program linear. Program linear adalah cara matematis untuk menentukan nilai optimal dari suatu fungsi objektif yang dibatasi oleh beberapa syarat atau kendala. Adapun untuk contoh fungsi objektif adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk contoh kendala yaitu jumlah bahan, waktu, atau kapasitas produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah industri kecil memproduksi 2 jenis barang, yaitu barang A dan barang B, dengan mengoperasikan 2 mesin, yaitu mesin M1 dan mesin M2. Satu unit barang A dibuat dengan menggunakan mesin M1 selama 2 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Sedangkan, satu unit barang B dibuat dengan menggunakan mesin M1 selama 8 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin M1 dan mesin M2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Buatlah model matematika dari masalah program linear tersebut. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke bagian penyelesaian dari masalah pemodelan program linear ini. Langkah pertama, kita membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang kita ketahui. Nah, dari soal kita tahu bahwa mesin M1 membutuhkan 2 menit untuk memproses satu barang A dan 6 menit untuk satu barang B. Sedangkan mesin M2 membutuhkan 4 menit untuk barang A dan 4 menit untuk barang B. Kedua mesin hanya bisa beroperasi maksimal 480 menit setiap harinya. Maka, informasi ini kita tuangkan ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dianalisis. Nah, untuk langkah kedua, kita melakukan pemisalan. Misalkan banyak barang A yang akan diproduksi adalah X dan banyak barang B adalah Y. Dengan begitu, kita bisa membentuk model matematika dari persoalan ini dan melanjutkan ke tahap berikutnya untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, setelah kita membuat pemisalan, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan pertidaksamaannya. Kita gunakan data dari tabel sebelumnya. Dari mesin M1 kita punya 2X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 480. Artinya, waktu total yang dibutuhkan untuk memproses barang A dan barang B dengan mesin M1 tidak boleh melebihi 480 menit. Nah, dari mesin M2, kita dapat 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 480. Lalu bisa kita sederhanakan pertidaksamaan ini menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Selain itu, agar tetap realistis, kita tambahkan batasan bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, karena jumlah barang tidak mungkin negatif. Sehingga, model matematika dari masalah ini adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 120, X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, karena kita telah belajar tentang memodelkan matematika, sekarang kita akan beralih ke penyelesaian program linear. Simak dengan baik ya. Suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel berikut. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein.
Jika harga fluin Rp500 dan fluon Rp600 per kapsul, bagaimana rencana pembelian seorang pasien flu supaya cukup untuk menyembuhkannya dan meminimumkan ongkos pembelian total? Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian penyelesaian dari masalah program linear tersebut. Nah, langkah pertama, kita membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang telah kita ketahui. Nah, dari soal, kita tahu bahwa kita akan membeli dua jenis kapsul, yaitu fluin dan fluon. Setiap kapsul mengandung 3 unsur, yaitu aspirin, bikarbonat, dan kodein, dengan jumlah yang berbeda per jenisnya. Fluin mengandung 2 grain aspirin, 5 grain bikarbonat, dan 1 grain kodein. Sedangkan fluon mengandung 1 grain aspirin, 8 grain bikarbonat, dan 6 grain kodein. Diketahui bahwa kebutuhan minimum untuk setiap zat adalah 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Nah, informasi-informasi tersebut kita tuangkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu kita misalkan X sebagai jumlah kapsul fluin yang dibeli dan Y sebagai jumlah kapsul fluon yang dibeli. Maka model matematika dari permasalahan ini adalah sistem pertidaksamaan sebagai berikut. 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12, 5X ditambah 8Y lebih dari atau sama dengan 74, X ditambah 6Y lebih dari atau sama dengan 24, dan dengan syarat X dan Y tidak boleh negatif. Adapun tujuan dari masalah ini adalah untuk memaksimalkan biaya pembelian kapsul, yaitu fungsi Z sama dengan 500X ditambah 600Y. Setelah memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi semua kendala. Karena pada kali ini kita menggunakan metode garis lidik, maka kita mulai dengan menggambarkan garis dari setiap pertidaksamaan di sistem koordinat. Awalnya kita ubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan, sehingga pertidaksamaannya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 12, 5X ditambah 8Y sama dengan 74, dan X ditambah 6Y sama dengan 24. Nah, kemudian kita menentukan titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan 2X ditambah Y sama dengan 12, apabila X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 12. Dan apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Kemudian kita gambarkan ke koordinat kartesiusnya. Nah, apabila telah digambarkan ke dalam koordinat kartesius, selanjutnya kita lakukan uji titik. Cara yang paling gampang untuk menguji titik ini, kita ambil titik asal, yaitu 0,0. Lalu kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12. 0 dikurang 0 lebih dari atau sama dengan 12. Apakah pernyataan ini benar? 0 lebih dari atau sama dengan 12? Jawabannya adalah salah. Oleh karena itu, daerah yang kita arsil adalah daerah yang tidak memuat 0,0 ini. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kita warnai ini. Untuk pertidaksamaan 5X ditambah 8Y lebih dari atau sama dengan 74 dan X ditambah 6Y lebih dari atau sama dengan 24, lakukan dengan cara yang sama seperti pada pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 24 yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga grafik yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Nah, jadi daerah yang tumpang tindih inilah yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Cara termudah untuk menggambarkan grafiknya, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menentukan daerah penyelesaiannya. GeoGebra ini tersedia dalam versi aplikasi ataupun web. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara menggambarkan daerah penyelesaiannya menggunakan GeoGebra, terutama pada GeoGebra klasik. Lalu, kita masukkan pertidaksamaan-pertidaksamaan yang terdapat pada soal ke kolom yang telah disediakan. Nah, pada soal tertera ada persamaan 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12, 5X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 74, dan X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Nah, nanti akan otomatis tergambar garisnya di titik yang tepat beserta daerah arsilannya. Nah, dengan menggunakan GeoGebra ini, kalian tidak perlu menghitung titik potong dan titik uji untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Jadi, bisa langsung diketahui hanya dengan memasukkan pertidaksamaannya saja. Berikutnya, karena kita akan menyelesaikan masalah program linear ini dengan metode grafik,
Melalui pengujian terhadap titik pojok, maka kita perlu menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear yang sudah diberikan. Nanti, nilai optimum yang kita cari akan berada di salah satu titik pojok tersebut. Titik-titik pojok yang dimaksud adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D seperti yang tertera pada gambar. Titik pojok A adalah 0,12. Untuk titik pojok B, titiknya terletak di antara garis 2x ditambah y sama dengan 12 dan garis 5x ditambah 8y sama dengan 74. Nah, karena titik B ini belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan cara eliminasi persamaan. Kurangkan persamaan 2x ditambah y sama dengan 12 dengan persamaan 5x ditambah 8y sama dengan 74. Agar mudah mengeliminasinya, setarakan nilainya dengan mengalihkan persamaan 2x ditambah y sama dengan 12 dengan 8. Sehingga persamaannya menjadi 16x ditambah 8y sama dengan 96. Persamaan inilah yang dikurangkan dengan 5x ditambah 8y sama dengan 74. Sehingga menghasilkan x sama dengan 2. Selanjutnya, substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan 2x ditambah y sama dengan 12. Sehingga menghasilkan y sama dengan 8. Jadi, diperoleh titik B adalah 2,8. Untuk titik C, titik pojoknya terletak di antara garis 5x ditambah 8y sama dengan 74 dan garis x ditambah 6y sama dengan 24. Karena titik C ini belum diketahui titiknya, maka kita cari dengan cara yang sama seperti pada titik B tadi, yaitu mengeliminasikan persamaan 5x ditambah 8y sama dengan 74 dengan x ditambah 6y sama dengan 24. Sehingga diperoleh nilai y adalah 23/11. Kemudian, nilai y sama dengan 23/11 ini kita substitusikan ke persamaan x ditambah 6y sama dengan 24. Sehingga menghasilkan nilai x sama dengan 126/11. Jadi, diperoleh titik pojok C adalah 23/11,126/11. Nah, untuk titik D adalah 24,0. Karena semua titik sudah diketahui, sekarang kita substitusikan nilai titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 500x ditambah 600y. Titik pojok yang pertama yaitu 0,12. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 dan nilai y sama dengan 12 ke dalam persamaan 500x ditambah 600y seperti ini. Hasil dari 500 dikali 0 adalah 0 dan 600 dikali 12 adalah 7200. Hasil penjumlahan dari 0 ditambah 7200 adalah 7200. Untuk titik pojok yang kedua yaitu 2,8. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 8 ke dalam persamaan 500x ditambah 600y seperti ini. 500 dikali 2 adalah 1000 dan 600 dikali 8 adalah 4800. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasil penjumlahan dari 1000 ditambah 4800 adalah 5800. Untuk titik pojok yang ketiga itu 126/11,3/11. Nah, titik ini kita substitusikan ke persamaan Z sama dengan 500x ditambah 600y. Sehingga 500 dikali 126/11 ditambah 600 dikali 23/11. Maka hasilnya adalah 63.000/11 ditambah 13.800/11 sama dengan 76.800/11. Nah, apabila disederhanakan, maka hasilnya adalah 6.982. Titik pojok yang terakhir yaitu 24,0. Kita substitusikan nilai x sama dengan 24 dan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan Z sama dengan 500x ditambah 600y. Maka 500 dikali 24 adalah 12.000 dan 600 dikali 0 adalah 0. Kita jumlahkan 12.000 ditambah 0 sama dengan 12.000. Karena pada soal yang diminta adalah meminimumkan ongkos, maka kita lihat hasil yang paling kecil.
Jadi, biaya yang dikeluarkan adalah 5.800 dengan membeli 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon. Nah, itu dia penjelasan tentang program linear dan bagaimana menyelesaikannya dengan metode uji titik pojok. Gimana? Seru kan? Untuk semakin memahami materi ini, yuk coba tantang dirimu dengan mengerjakan LKPD digital yang sudah disiapkan. Kalian bisa scan barcode ini ya, atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah. Jangan ragu untuk mengulang videonya ya jika masih bingung, karena belajar itu adalah sebuah bagian dari proses. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi ilmu baru.